Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin membahas atau mereview soal-soal penilaian tengah semester di semester genap. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kelas 11 SMA. Sebelum memulai, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kelapangan untuk menerima pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Soal 1. Tema karya ilmiah budaya sebagai terapi mental untuk memulihkan kepercayaan masyarakat Yogyakarta adalah A. Kirab budaya adalah pawai dengan memberi persembahan ke Gunung Merapi dan Laut Selatan agar terhindar dari bencana yang lebih besar dan lebih mengerikan. B. Kirab budaya merupakan acara yang dipercaya masyarakat dapat membebaskan mereka dari bencana. C. Dari bencana gunung berapi dan gempa bumi serta tsunami di Indonesia. C. Masyarakat Yogyakarta ingin memulihkan kepercayaan pemerintah kepada mereka dengan mengadakan kirab budaya sehingga wisatawan akan datang kembali. D. Aktivitas gunung berapi dan terjadinya gempa bumi akhir-akhir ini telah mengganggu masyarakat Yogyakarta sehingga pemerintah perlu mengadakan kirab budaya untuk memohon keselamatan. E. Pemerintah memandang perlunya mengadakan kirab budaya di Indonesia untuk memulihkan mental masyarakat yang terkena bencana alam di Indonesia. Jawabannya nomor 1 adalah E. Ya. Pemerintah memandang perlunya mengadakan kirab budaya di Indonesia untuk memulihkan mental masyarakat yang terkena bencana alam di Indonesia. 2. Penulisan kata yang tidak baku pada kutipan tersebut adalah A. Khas, B. Majas, C. Seringkali, D. Perhelatan, E. Karakter. Jawabannya adalah yang D, yaitu perhelatan. Kata-kata ini jarang dipergunakan ya di dalam bahasa sehari-hari. Perhelatan itu sama dengan mengadakan pesta ya, pesta misalnya pernikahan atau pesta ulang tahun dan lain-lain. Nomor 3, cermati cuplikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Berikutnya adalah musik daerah. Setiap wilayah memiliki musik yang khas, hampir tiap daerah juga memilih lagunya sendiri-sendiri yang berisi gambaran kehidupan masyarakat setempat. Secara umum, lagu-lagu daerah biasanya dinyanyikan pada kesempatan upacara adat dan perhelatan lainnya. Walaupun ada lagu-lagu khusus yang aturannya tetap dan bersifat magis ya. Untuk ritual adat dan keagamaan, kebanyakan lagu daerah dipakai sebagai sarana hiburan masyarakat dan dekat dengan rakyat pada umumnya. Akibatnya, lagu-lagu daerah juga seringkali disebut lagu rakyat. Lagu daerah memiliki ciri serta karakter tersendiri. Bahasa dan gaya yang dipergunakan sesuai dengan bahasa dan gaya daerah setempat. Nomor 3, uraian tersebut dalam karya ilmiah termasuk bagian A. Tujuan penulisan, B. Latar belakang, C. Pembahasan masalah, D. Landasan teori, E. Permasalahan. Jawabannya adalah yang B. Latar belakang. 4. Penggunaan kata akibatnya yang tidak tepat dalam cuplikan tersebut sebaiknya diganti dengan kata A sehingga B akan tetapi, C dengan demikian, D adapun, E maka. Jawabannya adalah yang nomor 4, C dengan demikian. 5. Ada 2 tantangan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan Indonesia, yakni jumlah penduduk yang besar, adanya mutu pelayanan,
Maksud tema tersebut adalah A. Pembangunan bidang kesehatan masyarakat, B. Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan, C. Tantangan bagi dunia kesehatan di Indonesia, D. Pembangunan pelayanan kesehatan masyarakat, E. Perlunya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Nomor 5 jawabannya adalah yang E, yaitu perlunya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. 6. Salah satu pondasi karya ilmiah adalah latar belakang masalah yang terdapat pada bagian A. Inti masalah, B. Simpulan dan saran, C. Perumusan masalah, D. Pemecahan masalah, E. Pendahuluan. Nomor 6 adalah jawabannya adalah yang C. Simpulan masalah. 7. Kualitas anak-anak sang pemilik masa depan sangat ditentukan oleh perlakuan kita terhadap mereka. Saat ini, maju mundurnya suatu bangsa di masa depan sangat dipengaruhi oleh kesiapan fisik, mental, sosial, maupun intelektual generasi yang saat ini masih berada dalam fase kanak-kanak. Dalam karya ilmiah, uraian tersebut merupakan bagian A. Tujuan penulisan, B. Latar belakang, C. Pembatasan masalah, D. Landasan teori, E. Permasalahan. Nomor 7 jawabannya adalah yang A. Tujuan penulisan. Cermatilah kutipan pendahuluan berikut ini. Pembahasan karya tulis ini, penulis awal dengan mengetengahkan masalah yang berkaitan dengan peran pelajar dalam menciptakan Kamtibmas. Secara umum, pelajar merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, pelajar tidak mungkin terlepas dari tanggung jawab dalam Kamtibmas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengingat luasnya jangkauan pembahasan, maka pembahasan tersebut akan dibatasi ruang lingkupnya. Nomor 8, pertanyaan yang sesuai dengan pendahuluan tersebut adalah A. Apakah remaja mempunyai sikap acuh tak acuh terhadap Kamtibmas? B. Benarkah remaja merupakan bagian dari masyarakat? C. Kapankah remaja terus berperan langsung dalam menciptakan Kamtibmas? D. Umur berapakah seorang dikelompokkan sebagai remaja? E. Bagaimanakah hubungan antara remaja dan orang tua dalam menciptakan Kamtibmas? E. Bagaimana hubungan antara remaja dan orang tua dalam menciptakan Kamtibmas? Nomor 8 jawabannya adalah C. Kapankah remaja terus berperan langsung dalam menciptakan Kamtibmas? 9. Migrasi atau perpindahan penduduk sebenarnya merupakan suatu reaksi kesepakatan ekonomi pada suatu wilayah atau regional. Pola migrasi di wilayah atau negara-negara berkembang biasanya sangat rumit, kompleks, dan menggambarkan kesempatan ekonomi yang seimbang dan saling kebergantungan atau interdependensi antar wilayah di dalamnya. Migrasi juga merefleksikan keseimbangan mengalirnya. Berdasarkan bagian pendahuluan laporan pengamatan di atas, informasi yang tepat untuk mengisi bagian akhir teks adalah A. Antar provinsi di wilayah Pulau Jawa, B. Sumber daya manusia dari suatu daerah atau wilayah ke daerah atau wilayah lainnya, C. Di negara sedang berkembang, kesempatan ekonomi masih berpusat pada wilayah tertentu saja, D. Baik sebagai provinsi mengirim maupun menerima antar provinsi di wilayah Pulau Jawa, E. Yang kerap kali dipandang sebagai masalah pengembangan wilayah yang klasik di Indonesia. Nomor 9 jawabannya adalah yang B. Sumber daya manusia dari satu daerah atau wilayah ke daerah atau wilayah lainnya. 10. Tema kurangnya minat baca di kalangan siswa. Latar belakang yang sesuai dengan tema tersebut adalah A. Sekarang ini banyak siswa yang malas belajar. B.
Untuk ini kita harus mendorong siswa untuk rajin membaca. C. Selama ini memang kita ketahui siswa malas membaca. Kemudian yang D. Yang D. Mari kita ajak siswa untuk rajin membaca. E-nya, akhir-akhir ini kita ketahui kurangnya minat baca siswa. Nomor 10 jawabannya adalah yang C. Selama ini memang kita ketahui siswa malas membaca. Nomor 11. Sebuah dokumen tertulis dalam bentuk formal dan standar yang memberikan deskripsi tentang sesuatu rencana, rancangan, penelitian, atau pekerjaan beserta aspek-aspek yang diajukan yang bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan suatu tujuan kepada pihak pembaca atau individu atau organisasi, sehingga mereka memperoleh pemahaman mengenai tujuan tersebut secara lebih rinci, yang selanjutnya diajukan untuk mendapatkan penilaian. Yang persetujuan adalah definisi dari A. Proposal, B. Skripsi, C. Sinopsis, D. Laporan, E. Negosiasi. Jawabannya adalah A. Proposal. 12. Berikut ini yang tidak perlu dicantumkan dalam proposal penyelenggaraan lomba peringatan Sumpah Pemuda adalah A. Panitia, B. Latar belakang, C. Tujuan, D. Format notula, E. Anggaran biaya. Nomor 12 jawabannya adalah yang D, ya, yaitu format notula. 13. Anggaran biaya dalam proposal berisi A. Penjadwalan kegiatan, B. Informasi usaha, C. Perkiraan dana atau tarif, D. Biodata perusahaan, E. Latar belakang. Nomor 13 jawabannya adalah C. Perkiraan dasar atau tarif. 14. Pendahuluan dalam proposal berisi A. Penjadwalan kegiatan, B. Informasi usaha, C. Kriteria pelanggaran, D. Biodata perusahaan, E. Latar belakang. Nomor 14 jawabannya adalah yang E. Latar belakang. 15. Profil perusahaan dalam proposal berisi A. Penjadwalan kegiatan, B. Informasi usaha, C. Kriteria pelanggan, D. Biodata perusahaan, E. Latar belakang. Nomor 15 jawabannya adalah yang B. Informasi usaha. 16. Kegiatan pelatihan kepemimpinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2021 jam 15 di sekolah. Dalam proposal bagian tersebut lebih tepat dimaksudkan ke dalam bagian A. Sarana kegiatan, B. Penyelenggaraan kegiatan, C. Waktu dan tempat kegiatan, D. Komponen kegiatan, E. Prosedur kegiatan. Jawabannya adalah yang B. Penyelenggaraan kegiatan. 17. Setiap tahun di sekolah saya diadakan perkenalan bersama atau bersama dari berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini sudah disusun dalam program kerja OSIS. Panitia yang terbentuk akan merencanakan kegiatan tersebut tanggal 4-15 September 2004 di Perkemahan Cidahu, Sukabumi. Untuk itu panitia menyusun proposal. Kalimat tambahan yang tepat untuk bagian tujuan pelaksanaan kegiatan pada penulisan proposal yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Kegiatan OSIS ini sudah disusun dalam program jangka panjang sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan program yang ada. B. Kegiatan ini dilaksanakan di Cidahu, Sukabumi dan pesertanya adalah seluruh siswa kelas 10 dan pengurus OSIS. C. Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 4-5 September 2004
Untuk itu segera daftarkan diri ke ruang sekretariat OSIS. D. Kegiatan bersama ini diadakan untuk mengakrabkan dan menjalin kerjasama antara anggota OSIS dan berbagai ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kegiatan ini memerlukan dana yang cukup besar, oleh karena itu setiap peserta dikenakan biaya Rp50.000. Jawaban nomor 17 adalah yang D ya. Kegiatan bersama ini diadakan untuk mengakrabkan dan menjalin kerjasama antara anggota OSIS dari berbagai ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Lanjutkan nomor 18. Hal yang perlu diulas dalam proposal pada bagian dasar pemikiran adalah A. Manfaat yang dapat diperoleh melalui kegiatan. B. Alasan-alasan pentingnya untuk melakukan suatu kegiatan. C. Hasil yang diperoleh lewat terlaksananya suatu kegiatan. D. Perencanaan jadwal kegiatan. E. Pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari kegiatan. Nomor 18 jawabannya adalah yang B. Alasan-alasan pentingnya untuk melakukan suatu kegiatan. 19. Proposal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu A. Kegiatan dan penelitian. B. Kegiatan dan acara. C. Penelitian dan riset. D. Penelitian dan observasi. E. Formal dan non-formal. Nomor 19 jawabannya adalah yang A. Kegiatan dan penelitian. 20. Bacalah kerangka proposal kegiatan berikut. Topik proposal: pelatihan memanfaatkan limbah kertas. Kerangka proposal: 1. Latar belakang 2 kosong. 3. Sasaran kegiatan. 4. Tempat dan waktu kegiatan. 5. Narasumber. 6. Susunan panitia. 7. Jadwal kegiatan. Bagian yang tepat untuk melengkapi kerangka proposal tersebut di atas adalah A. Rumusan masalah. B. Landasan teori. C. Tujuan kegiatan. D. Metode pelatihan. E. Anggaran kegiatan. Nomor 20 jawabannya adalah yang C. Tujuan kegiatan. Lanjutkan nomor 21. Judul proposal: kunjungan ke daerah terkena bencana alam. Jenis kegiatan: 1. Pasar murah. 2. Pengobatan gratis. 3. Seminar tanggap bencana. 4. Lomba memasak non beras. Nomor 21. Jenis kegiatan yang sesuai dengan judul proposal di atas ditandai dengan nomor, yaitu yang nomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah yang nomor 2, yaitu B ya. Pengobatan gratis. 22. Topik: menanamkan rasa percaya diri dalam diri peserta didik. Kalimat latar belakang yang sesuai dengan topik tersebut adalah A. Pihak sekolah dan orang tua peserta didik perlu bekerja sama untuk membiasakan sikap percaya diri dalam diri peserta didik. B. Rasa percaya dalam diri peserta didik bermanfaat untuk melatih keberanian menghadapi masalah. C. Saat ini semakin banyak peserta didik yang kurang memiliki rasa percaya diri, khususnya di depan umum. D. Pergaulan peserta didik yang luas menuntut peserta didik mempunyai sikap percaya diri dan berani. E. Para peserta didik mempunyai kekhawatiran yang besar, terutama dalam mengatasi masalah ketidakpercayaan diri. Nomor 22 jawabannya adalah yang C. Saat ini semakin banyak peserta didik yang kurang memiliki rasa percaya diri, khususnya di depan umum. 23. Tema karya tulis atau pentingnya gizi bagi kecerdasan balita. Latar belakang yang sesuai dengan tema tersebut adalah A. Banyak ibu yang belum memikirkan pentingnya gizi bagi kecerdasan balita. B. Ciri gizi sangat penting bagi kecerdasan balita. Kaum ibu harus memikirkannya sejak dini. C. Seringkali orang tua mempercayakan gizi kepada anak sendiri untuk mengaturnya. D. Memikirkan gizi bagi kecerdasan anak balita sangat penting. E. Pasti agak sulit memikirkan gizi bagi balita, apalagi bila keadaan ekonomi kurang. Nomor 23 jawabannya adalah yang B. Gizi sangat penting bagi kecerdasan balita. Kaum ibu harus memikirkannya sejak dini. 24.
Kalimat saran yang tepat untuk kata pengantar karya tulis adalah A. Karena karya tulis yang penulis buat masih banyak kekurangan. Mohon kritik dan saran dari semua pihak. B. Tiada gading yang terletak, maka tentunya karya tulis yang dibuat ada kesalahannya. Oleh karena itu, mohon kritik dan saran. C. Kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini. D. Kritik dan saran yang sifatnya membangun demi menciptakan karya yang lain sangat penulis harapkan. E. Mudah-mudahan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca karya tulis ini. Nomor 24 jawabannya adalah yang C, ya, yaitu kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini. 25. Penulisan judul karya tulis yang tepat adalah Udara Bersih dan Sehat Dambaan Masyarakat Indonesia. Terus yang B-nya udara bersih dan sehat dambaan masyarakat Indonesia. C. Udara bersih dan sehat dambaan masyarakat Indonesia. D. Udara bersih dan sehat dambaan masyarakat Indonesia. E. Udara bersih dan sehat dambaan masyarakat Indonesia. Nomor 25 jawabannya adalah yang B. Cara penulisannya adalah udara bersih dan sehat dambaan masyarakat Indonesia. Jadi semuanya di awalnya menggunakan huruf besar, udara. U, B bersih, dan-nya karena kata penghubung kecil, sehat, S-nya besar, D dambaan, D-nya besar, masyarakat, M-nya besar, Indonesia. Jadi jawabannya adalah nomor 25 yang B. Nomor selanjutnya nomor 26. 26 adalah tentukanlah pernyataan yang tepat tentang proposal. A. Proposal terdiri dari satu bab. B. Proposal terdiri dari proposal kegiatan dan penelitian. C. Proposal adalah suatu rencana awal untuk melakukan sesuatu. D. Proposal terdiri dari 5 bab. E. Proposal memiliki anggaran biaya. Nomor 26 jawabannya adalah yang B. Proposal terdiri dari proposal kegiatan dan penelitian. 27. Berdasarkan sifatnya, proposal dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu A. Formal dan informal. B. Formal dan umum. C. Non-formal dan semi-formal. D. Non-formal dan umum. E. Umum dan penelitian. Kuncinya adalah, jawabannya adalah yang A, yaitu formal dan non-formal. 28. Hal yang perlu dicantumkan dalam bab pendahuluan sebuah karya tulis adalah A. Perumusan masalah. B. Daftar isi. C. Daftar grafik atau tabel. D. Lembar pengesahan. E. Kata pengantar. Nomor 28 jawabannya adalah yang A. Perumusan masalah. 29. Berikut ini deretan kata yang tidak layak digunakan dalam karya tulis ilmiah kecuali A. Merubah, strip nabung. B. Ketawa, strip bikin. C. Ngetik, strip nulis. D. Utang, strip dipersilahkan. E. Pihak, strip disahkan. 29 jawabannya adalah yang E. Pihak, strip disahkan. 30. Tema karya tulis perlindungan terhadap perokok pasif. Latar belakang yang sesuai dengan tema tersebut adalah A. Banyak perokok yang merasa disalahkan jika merokok di dekat orang. B. Merokok merupakan kebutuhan seseorang baik laki-laki maupun perempuan. C. Yang bukan perokok sering sakit dan marah-marah karena asap rokok. D. Pencemaran udara banyak yang disebabkan oleh perokok di sembarangan tempat. E. Banyak perokok tidak menyadari dampak asap rokok terhadap orang di sekitarnya. Nomor 30 jawabannya adalah yang E, yaitu banyak perokok tidak menyadari dampak asap rokok terhadap orang di sekitarnya. Demikianlah pembahasan soal-soal PTS, penilaian tengah semester di semester genap. Mudah-mudahan dengan mendengarkan atau mempelajari atau menyimak
dari yang Ibu bahas hari ini, kita atau anak-anak kelas 11 bisa melaksanakan dan menjawab soal-soal yang ditanyakan di dalam penilaian tengah semester. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.